Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Al-Allamah Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada ucapan muallif. Beliau mengatakan wa qala azza wa jalla fi tahrimil maitati wa dzabaihal musyrikin. Dan Allah berfirman berkaitan dengan haramnya bangkai dan haramnya sesembelihan musyrik, ya, sesembelihan yang dilakukan oleh orang musyrik. Dalam surah Al-An'am ayat 121 Allah Ta'ala mengatakan wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kata Allah, dan janganlah kalian memakan apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Di sini Allah melarang kita memakan sesembelihan-sesembelihan yang tidak disebutkan nama Allah di atas sesembelihan itu. Wa innahu lafisqun, karena itu adalah kefasikan. Dan sesungguhnya syaitan akan mengatakan kepada para wali-walinya untuk mendebat kalian. Dan apabila kalian mentaati mereka, maka sesungguhnya kalian juga termasuk musyrikun. Kata beliau, naha azza wa jalla al-muslimina an aklil maitati wa dhabihatil musyrik. Allah melarang kaum muslimin untuk memakan bangkai dan memakan sesembelihannya orang musyrik. Li'annahu najasun, karena sesembelihan orang musyrik itu kotor, ya, najis. Fadzabihatuhu fi hukmil maitah, maka sesembelihan orang musyrik itu hukumnya sama dengan bangkai, ya, sama haramnya dengan bangkai. Walau dzakara smallahi 'alaiha, meskipun orang musyrik itu ketika menyembelih, dia menyembelih dengan cara yang benar. Dia sebut nama Allah ketika menyembelih. Tapi kalau dianya sendiri masih belum bertauhid kepada Allah, dianya sendiri masih syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka tetap dikatakan tidak sah sesembelihannya alias haram. Li'anna tasmiyata minhu batilatun la athara laha, karena ucapan bismillah yang disebutkan oleh si musyrik ini ketika mau menyembelih, dia ngomong bismillah, maka ucapan bismillahnya itu batil, tidak dianggap, tidak ada pengaruhnya terhadap sesembelihannya, tetap sesembelihannya tidak sah, haram. Li'annaha ibadah,
Karena sesembelihan itu adalah ibadah, wasyirku yuhbitul ibadata wa yubtiluha. Sedangkan kesyirikan itu membatalkan semua ibadahnya, dan syirik itu menghapuskan semua ibadahnya. Hatta yatubal musyriku ilallahi azza wa jal subhanah. Sampai si musyrik tadi bertobat kepada Allah, kembali kepada tauhid, ya, baru kemudian sesembelihannya menjadi halal. Wa innama abaha azza wa jalla ta'ama ahlil kitab fi qawlihi subhanah. Adapun sesembelihannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, maka Allah hukumi sebagai sesembelihan yang mubah, halal, boleh dimakan sesembelihannya Yahudi dan Nasara. Dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, Allah mengatakan, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan sesembelihan ahlul kitab halal bagi kalian, dan juga sesembelihan kalian halal bagi mereka. Li'annahum yantasibuna ila dinin samawi. Karena ahlul kitab, mereka itu menisbatkan diri kepada agama samawi. Yakni maksudnya Yahudi dan Nasara ini akarnya adalah Muslim. Ya, Yahudi dan Nasara itu adalah mantan agama Islam, ex agama Islam yang sudah dirubah-rubah. Yahudi adalah agama Islam, awalnya adalah agama Islam yang dibawa oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dimasuk-masuki bid'ah-bid'ah sama Bani Israel, sehingga sekarang menjadi Yahudi. Demikian juga Nasara, awalnya adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena setiap Nabi dan Rasul yang Allah utus pasti membawa agama Islam, maksudnya tauhid, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian terjadi perubahan-perubahan pada agama Nabi Isa, sehingga menjadi Nasrani atau Kristen. Wa qad nasakhallahu dinahum wa abtalahu bi ba'thi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila nasi 'amma. Akan tetapi meskipun Yahudi, Nasrani, katakanlah agama mereka masih asli, tidak tercampur dengan bid'ah-bid'ah katakanlah, tetap saja Allah sudah menghapus syariat Taurat dan syariat Injil, sudah dinasakh sama Allah. Ya, barang siapa yang di zaman sekarang setelah diutusnya Nabi SAW dia masih berpegang dengan Taurat, berpegang dengan Injil, maka dia tidak dikatakan Muslim. Ya, tidak dikatakan Muslim. Kapan itu dinasakh? Sudah dihapuskan sejak Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Ya, agamanya batil. Walakin, akan tetapi Allah Jalla wa Ala ahalla lana ta'ama ahlil kitab wa nisa'ahum. Meskipun Allah telah membatalkan agama mereka, namun Allah menghalalkan sesembelihan makanan mereka dan juga wanita-wanita mereka untuk kita nikahi. Ini lanjutan dari surah Al-Maidah ayat yang kelima tadi. Kata Allah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahlul kitab itu juga boleh dinikahi. Ya, cuman ini ada hukum khusus, yaitu seorang ketika menikah dengan ahlul kitab, laki-laki ya, kalau perempuan nggak boleh menikah dengan ahlul kitab. Muslimah nggak boleh menikah kecuali dengan muslim. Adapun muslim, seorang laki-laki muslim, maka dia boleh menikah dengan ahlul kitab dengan harapan istrinya ya diajak masuk ke dalam agama Islam. Karena memang secara tabiat wanita mengikuti laki-laki, mengikuti suaminya. Kemudian juga meskipun menikah dengan wanita ahlul kitab, tetap harus ada barok. Dan harus ada kebencian terhadap orang-orang kafir, meskipun itu istrinya. Wajib membenci orang kafir karena kekafirannya. Kita saja kalau punya anak yang berbuat maksiat, maka kita benci enggak? Benci, karena apanya? Karena kemaksiatan yang dia lakukan. Namun secara tabiat, secara tabi'i, secara duniawi,
Kita cinta kepada anak kita karena dia anak kita. Demikian juga istri yang ahlul kitab tadi, suaminya cinta kepada dia dari sisi dia adalah istrinya, dari sisi kecantikannya misalnya, ya, dari sisi mungkin hartanya dia suka, dari sisi kedudukannya, ya, nasabnya dan yang lainnya, ya, maka digabungkan. Dalam masalah agama, dalam masalah kekafirannya dia harus membenci, barok. Ya, nggak boleh dia mendukung istrinya kufur kepada Allah. Adapun dalam masalah-masalah duniawi, boleh dia mencintai istrinya dari sisi duniawi. Kalau mungkin Anda bingung, bagaimana bisa digabungkan Ustadz antara cinta dan benci? Ya tadi seperti anak tadi, kita membenci anak kita dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain, mau bagaimanapun dia juga anak kita. Ada kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Tapi dari sisi perbuatannya, dari sisi kemaksiatannya, dari sisi perbuatan-perbuatan mungkarnya, maka kita membenci dia. Ya. Tapi ini yang berkaitan dengan menikah dengan ahlul kitab. Nah, ini ahlus sunnah. Ahlus sunnah berputar bersama dalil kemanapun dalil itu berputar. Naduru ma'ad dalil aina madara. Kita berputar bersama dalil kemanapun dalil itu berputar. Dalil memerintahkan kita membenci orang kafir, kita membenci orang kafir. Qad kanat lakum, dalam surah Al-Mumtahanah Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang bersama beliau. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Barok, berlepas diri, nggak boleh support, nggak boleh cinta, harus antipati. Kenapa? Kafarna bikum, karena kami menganggap kalian kafir. Dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Mujadalah, di akhir-akhir surah Al-Mujadalah, Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan mendapati ada suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka berkasih sayang, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, yakni orang-orang kafir. Meskipun mereka bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka, ya, saudara-saudara mereka, atau istri-istri mereka, nggak boleh ada kecintaan terhadap kekufuran mereka. Harus barok, benci, berlepas diri. Ya, cuman bedakan antara membenci dengan menzalimi. Membenci nggak harus menzalimi, ya kan? Antum benci nggak sama binatang babi? Antum benci nggak sama binatang babi? Benci. Ya. Kalau ke kebun binbing nggak ono ya babi ya? Nah, ada babi ya? Celeng. Ya, nggak mau antum ke sana, nggak suka, mending lihat binatang lain aja. Benci antum. Tapi apakah karena antum benci sama babi, antum mendolimi babinya? Dibalangi watu babinya, atau mungkin babinya ditusuk-tusuk atau didolimi, disakiti gitu? Kan enggak. Ya, membenci tidak harus mendolimi. Tapi membenci bisa juga berbuat baik kepada yang dibenci itu. Ya, babi tadi misalnya, antum kalau mendapati ada babi yang antum benci itu, dia ini kelaparan. Ya. Ketika antum kasih makan dia, apakah itu berarti antum mencintai dia? Tidak, itu namanya ihsan. Berbuat baik kepada babi tersebut. Tapi tetap hati kita apa? Membenci. Ada maling dikeroyok sama massa. Ini nggak boleh ya.
Tapi ya katakanlah sudah terjadi, malingnya dikeroyok sama massa. Akhirnya karena ngelihat malingnya sudah babak belur, antum kesian, akhirnya antum kasih minum, antum kasih makan. Apakah itu menunjukkan antum cinta sama malingnya itu? Tidak. Itu berbuat ihsan, berbuat baik. Hati kita tetap membenci perbuatannya itu. Ya, tetap membenci pelakunya itu. Kemudian kata beliau, li hikmatin balighatin wa asrarin mar'iyatin. Ini dibolehkan kita memakan sesembelihan ahlul kitab, dan kita dibolehkan menikahi wanita-wanita ahlul kitab karena ada hikmah yang besar di balik itu. Dan karena ada perkara-perkara yang ya disembunyikan hikmahnya sama Allah untuk kemaslahatan manusia, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ingat ya, kalau kalau Allah mensyariatkan sesuatu, maka nggak perlu kita tanya apa hikmahnya. Yakini saja pasti ada hikmahnya. Tahu nggak tahu, Allah tidak mungkin menetapkan suatu syariat kecuali pasti itu ada maslahat buat siapa? Buat manusia. Itu tapi apa maslahatnya, Ustaz? Ada yang disembunyikan maslahatnya sama Allah. Tapi yakini Allah itu punya nama Al-Hakim, yang maha bijak. Tidaklah menetapkan sesuatu, tidaklah menetapkan suatu syariat kecuali pasti berangkat dari hikmah. Pasti bijak. Ya, nggak pernah Allah Azza wa Jalla itu menetapkan sesuatu dengan zalim kepada manusia, nggak pernah. Ya pasti bijak. Waqad waddahaha ahlul ilmi bi khilafil musyrikin min ubadil awthan wal amwat minal anbiya'i wal awliya wa ghairihim li'anna dinahum la aslalahu wa la syubhata fihi bal huwa batilun min asasihi fakanat dhabihatu ahlihi maitatan wa la yubahu akluha. Dan para ulama menjelaskan kenapa kok sesembelihannya musyrik gak boleh dimakan, tapi kok sesembelihan ahlul kitab boleh dimakan. Ya, sesembelihan musyrik, penyembah berhala, penyembah kubur, Hindu, Buddha, dan yang semisal dengan mereka, ya, yang nyembah para nabi, yang nyembah para wali. Kenapa sesembelihannya itu nggak boleh dimakan? Kata beliau, karena agama mereka tidak ada asal usulnya. Paham ya? Agama mereka ini, agama orang-orang musyrikin tidak ada juntrungannya, nggak ada asal usulnya. Murni 100% ibadah ngarang-ngarang dewi, agama yang dibuat-buat sendiri. Murni sudah. Tidak ada syariat Allah sedikit pun dalam ibadah tersebut, dalam agama tersebut. Ya, beda dengan ahlul kitab. Ahlul kitab ini ada asal usulnya nggak? Ada asal usulnya. Dulunya ahlul kitab ini adalah muslim. Agama mereka adalah agama Islam. Ya, sehingga sesembelihannya musyrik itu bangkai, dihukumi bangkai. Ya, tidak boleh dimakan. Amma qaulu syakhs liman yukhatibuhu janna asabuka janna akhduka syaitanun tarabika wa ma ashbaha dhalik fahadha min babis sabbi wasyatam wa dhalika la yajuzu bainal muslimin kasairi anwa'is sabbi wasyatmi wa laysa dhalika min babis syirk illa an yakuna qailu dhalik ya'taqidu annal jinna yatasarrafuna fin nasi bighairi idnillahi wa masyiatihi. Jinnun asabaka jinnun akhadaka. Yang benar, jinnun asabaka jinnun akhadaka syaitanun tarabika. Ini ada sebagian orang mengatakan jin telah menimpakan ini kepadamu, jin telah menguasaimu, syaitan telah menari-nari di atas kepalamu. Ya, ada ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab seperti itu. Maka kata beliau, ucapan seperti ini dan yang semisal dengannya
itu hakikatnya adalah celaan, cacian kepada orang tersebut, bukan kesyirikan. Ya. Kecuali kalau memang orang yang mengucapkannya dia meyakini bahwasanya jin itu bisa menimpakan mudarat kepada orang tersebut dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Syaitan bisa menimpakan mudarat kepada seseorang dengan sendirinya tanpa izin Allah subhanahu, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada keyakinan seperti itu dari orang yang mengucapkannya, jatuh apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mengatakan jinnun asabaka, ya jin ini, ya jin yang telah menimpakan musibah kepadamu, atau jin ini yang telah ya atau syaitan terbang di atasmu atau menari-nari di atas kepalamu, ini semua ucapan celaan, cacian, ya bukan termasuk kesyirikan. Faman ya'taqada dzalik fil jinni aw ghairihim minal makhluqat fahuwa kafirun bihadzal i'tiqad. Maka barang siapa yang meyakini bahwa jin atau selainnya dari para makhluk itu bisa menimpakan mudarat dengan sendirinya, maka dia kafir dengan keyakinan tersebut. Ya, karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alik. Ketahuilah, seandainya umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Dan kalaupun seandainya mereka berkumpul, bersatu padu untuk memberikan mudarat kepadamu, memberikan kecelakaan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan kecelakaan kepadamu kecuali dengan apa yang ditetapkan oleh Allah atasmu. Ya, semua dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Li'anna Allah subhanahu huwal malik likulli syai'. Karena Allah itu adalah penguasa segala sesuatu. Wal qadiru ala kulli syai', yang maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwan nafi'ud dar, dan Allah itulah yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Wala yujadu syai'un illa bi'idni, dan tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, entah itu kebaikan atau keburukan, kalau sudah terjadi, maka terjadinya itu pasti dengan izin Allah. Terjadi perzinahan, terjadi pencurian, telah terjadi perampokan, begal, khomer, dan yang lainnya, tidaklah itu terjadi kecuali dengan takdir Allah. Baik, pertanyaan, zina, khomer, judi, dan yang lainnya, itu sesuatu yang disukai Allah atau dibenci? Kenapa ditakdirkan? Kenapa? Dua takdir. Ya, apa maksudnya? Dua takdir. Dua kehendak Allah. Naam. Ya, perlu dibedakan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang kauni dan kehendak Allah yang syar'i. Ya, kalau tadi terjadi perzinahan, terjadi perampokan, itu iradah kauniyah. Apa iradah kauniyah? Yaitu kehendak Allah yang pasti terjadi, entah dicintai oleh Allah ataupun nggak dicintai oleh Allah. Pokoknya nek kedaden mesti arane apa? Kauniyah. Ya, pokoknya nek kedaden mesti kauniyah. Telah terjadi ini, telah terjadi ini. Pokoknya nek kedaden itu pasti kauniyah. Sudah, nggak usah dilihat kejadiannya ini dicintai Allah atau dibenci sama Allah, nggak usah dilihat. Pokoknya nek kedaden pasti arane kauniyah. Nah, adapun syar'iyah adalah kehendak Allah yang Allah cintai, entah terjadi ataupun tidak terjadi. Pokoknya kalau ada peristiwa atau perbuatan yang dicintai oleh Allah, apabila hamba melakukannya dicintai oleh Allah, maka itu pasti iradah apa? Syar'iyah. Sudah, nggak usah lihat kedaden atau gak kedaden, nggak usah lihat.
Pokoknya nek perbuatan itu, kejadian itu dicintai sama Allah, berarti itu pasti syariah. Tes. Kalau antum mudeng, insya Allah bisa jawab. Abu Bakar As-Siddiq beriman. Nah, peristiwanya namanya Abu Bakar As-Siddiq beriman. Baik. Ini iradah apa? Syariah. Tok. Sudah syariah saja. Titik. Berarti belum tentu terjadi. Nah, berarti juga kauniyah. Dari sisi mana iradah kauniyahnya, dari sisi mana iradah syariahnya? Kepada Allah yang disukai dan kepada Allah yang Sudah terjadi. Dari sisi Abu Bakar beriman, ini dicintai nggak sama Allah? Dicintai. Ya, namanya orang beriman dicintai sama Allah, maka ini syariah. Dari sisi Abu Bakar beriman, kedaden atau gak wisan? Wis kedaden, maka berarti itu kauniyah. Kebalikannya, Fir'aun beriman. Ya, Fir'aun beriman. Ini iradah kauniyah atau iradah syariah? Atau dua-duanya? Atau enggak dua-duanya? Syariah. Pertanyaannya Fir'aun beriman. Ya, peristiwanya itu Fir'aun beriman. Kejadiannya itu Fir'aun beriman. Syariah atau kauniyah? Tidak dua-duanya. Syariah saja. Ya kan? Peristiwa kejadian Fir'aun beriman itu pasti dicintai nggak sama Allah? Dicintai. Tapi kedaden nggak? Nah, nggak. Berarti bukan kauniyah, hanya syariah saja. Soalnya gak kedaden. Paham nggak? Ya. Abu Bakar As-Siddiq kufur. Ya, kekufuran Abu Bakar As-Siddiq. Ini kejadiannya ini. Abu Bakar As-Siddiq kufur. Diprank sama arek-arek. Kejadian Abu Bakar As-Siddiq kufur. Iradah apa ini? Nah, tidak dua-duanya. Kenapa? Kalau dilihat dari syariah, iradah syariah, enggak dicintai sama Allah. Orang kufur masa dicintai sama? Enggak dicintai. Dilihat dari sisi kauniyahnya, kedaden enggak Abu Bakar kufur? Enggak kedaden. Berarti enggak syariah, enggak kauniyah. Nah, ini paham? Paham ya? Kuncinya itu tadi. Kauniyah iku kedaden, syariah dicintai. Wis. Itu kuncinya. Maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Tadi belum dijawab pertanyaannya itu. Kalau memang itu tidak disukai sama Allah, kenapa Allah takdirkan? Maka jawabannya ada hikmah yang dituju oleh Allah di balik peristiwa itu. Makanya kata para ulama, iradah syar'iyyah muradatun li dzatiha wa iradah kauniyah muradatun li ghairiha. Iradah syariah itu memang yang diinginkan adalah kehendak Allah yang itu. Ketika seorang beriman, maka ya memang itu yang diinginkan sama Allah. Paham ya? Memang imannya itu yang sudah diinginkan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau iradah kauniyah, maka yang diinginkan sama Allah adalah dampaknya. Ya, ada orang berzina. Ini iradah apa? Kauniyah, kedaden. Soalnya syariahnya gak dicintai sama Allah. Tapi apakah yang diinginkan sama Allah adalah zinanya itu? Enggak. Yang diinginkan sama Allah adalah dampak daripada zina itu, yaitu orang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kita menjalani kehidupan di dunia ini, yang kita jalankan adalah yang syariah, jangan yang kauniyah. Jangan kauniyah imanono to'ai. Ya, cukup diimani saja. Jangan dijadikan sebagai dasar dalam Anda beramal. Yang Anda jadikan dasar dalam beramal adalah yang syariah. Bagaimana caranya supaya Anda dicintai sama Allah Azza wa Jalla? Ustaz, katanya tadi yang diinginkan sama Allah dampak daripada zina, yaitu dengan adanya zina maka orangnya bertobat. Kalau gitu saya galakkan kampung saya untuk zina, ya kan?
supaya orang-orang apa? Bertobat. Nah, ini keliru. Yang dijalankan sama dia yang kauniyah, nggak boleh. Harusnya yang dijalankan adalah syar'iyah, bukan yang kauniyah. Maka tidak ada sesuatu pun kecuali dengan izin Allah. Wa masyiatihi wa qadarihi sabit. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah dan dengan takdir Allah yang sudah berlalu. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan 4 maratibul qadar, 4 tingkatan takdir? Nah, 1 al-ilmu, al-masyiah, al-iradah, bodoh. 2 bukan masyiah, 3 masyiah itu. 2 apa? Nanya apa? Takdir. Ada bahasanya lain. Al-kitabah. Ya, al-kitabah, penulisan. Yang ketiga masyiah, yang keempat al-khalq. Ya, al-khalqu, yaitu penciptaan. Maksudnya adalah saya mengangkat tangan pada hari ini. Maka sebelum saya mengangkat tangan sudah berlalu 4 tingkatan takdir itu. Ya, sebelum saya mengangkat tangan ini berlalu 4 tingkatan takdir, yaitu ilmu. Allah sudah mengetahui bahwasanya saya pada tanggal sekian dan sekian di lokasi ini dan ini saya akan mengangkat tangan seperti ini. Itu sudah diketahui sama Allah jauh sebelum saya sudah mengangkat tangan. Bukan saya ngangkat tangan baru Allah baru, enggak. Paham ya? Kemudian yang kedua al-kitabah. Saya mengangkat tangan seperti ini, itu sudah ada catatannya di mana? Di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sudah ada pada hari ini Jumat ini saya mengangkat tangan seperti ini, ono tulisannya nanggung. Itu harus kita imani. Kemudian yang ketiga al-masyiah. Sebelum saya mengangkat tangan ini Allah menghendaki, artinya memberikan izin di ACC untuk saya mengangkat tangan seperti ini. Kalau nggak dikehendaki sama Allah, setruk jamaah, nggak bisa ngangkat tangan jamaah. Paham ya? Nggak dikehendaki sama Allah, nggak bisa angkat tangan seperti ini. Maka dikehendaki sama Allah. Baru kemudian yang keempat al-khalqu, Allah munculkan perbuatan saya mengangkat tangan ini. Allah adakan, direalisasikan sama Allah Azza wa Jalla. Paham ya? 4 tingkatannya. Allah mengetahui, Allah mencatat, Allah ngasisi, kalau bahasa kita bisa biar mudeng lah. Di ACC sama Allah, baru kemudian didadekno, dirilis, dipublish. Paham ya? 4 tingkatan itu ya. Baik. Kama qala azza wa jalla amiran nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yukhbiran nasa bihadzal aslil azim. Sebagaimana yang Allah firmankan seraya memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memberitahukan kepada manusia tentang hal yang agung ini, tentang prinsip yang agung ini. Allah berfirman di surat Al-A'raf 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah." Katakanlah, katakanlah aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak mampu untuk mendatangkan manfaat bagi diriku sendiri atau mendatangkan mudarat bagi diriku sendiri kecuali dengan kehendak Allah, izin Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyasu. Seandainya aku tahu ilmu ghaib, maka tentu aku akan ditimpa kebaikan-kebaikan terus dan aku tidak akan ditimpa keburukan. In ana illa nadhirun liqaumi yu'minun. Sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan bagi kaum yang beriman. Ini Allah perintahkan kepada Nabi, ngomong koyo ngene nang kaummu. Ya, katakan seperti ini kepada kaummu wahai Muhammad, supaya kaum muslimin terdidik, supaya kaum muslimin meyakini bahwa manfaat dan mudarat hanya dari siapa?
Allah. Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau manusia terbaik, makhluk yang terbaik, tetap beliau tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan beliau nggak tahu ilmu gaib, nggak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, kecuali sedikit yang diberitahukan sama Allah. Ya, beliau tahu. Nabi tahu nanti di akhir zaman akan keluar Dajjal, akan keluar Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa akan turun. Nah, ini cuma segelintir yang Allah bocorkan kepada Nabi SAW. Selebihnya Nabi tahu nggak? Nggak tahu. Ya, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu ilmu gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana sayyidul khalqi wa afdaluhum alaihi salatu wassalamu la yamliku li nafsihi naf'an wala darran illa ma syaa Allah, fa kaifa bi ghairihi minal khalqi. Kalau saja Nabi Muhammad SAW yang merupakan sayyid, ya, penghulu semua makhluk, dan makhluk yang paling afdol secara mutlak adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau saja yang statusnya sementereng itu nggak bisa, nggak punya kuasa untuk mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Apalagi selain Nabi SAW, ya, lebih nggak bisa lagi mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Ya, ini yang melandasi Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mengucapkan kalimat yang luar biasa, layak ditulis dengan tinta emas. Beliau ucapkan kepada Hajar Aswad, ya, batu hitam yang ada di Ka'bah. Umar ibn Khattab mengatakan wallahi, dengan sumpah, sebagai bentuk penekanan. Kata Umar ibn Khattab, inni la a'lam annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya kau, wahai Hajar Aswad, hanya batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa mendatangkan mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak sudi untuk menciummu. Umar menekankan ini kepada kaum muslimin supaya nggak boleh ada keyakinan bahwa Hajar Aswad bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya, kalau dipegang Hajar Aswad, maka Hajar Aswad akan memberikan energi positif kepada kita. Ya, kalau Hajar Aswad dipegang, maka akan bisa menghilangkan segala bala, segala penyakit. Ya, akan merubah nasib kita di masa yang akan datang. Ada kelandasan sebagian orang rebutan nyium Hajar Aswad karena ada keyakinan-keyakinan gitu. Bukan hanya ittiba kepada Nabi SAW, tapi ada keyakinan-keyakinan demikian supaya dihilangkan dari penyakit, ya, dilunasi utang-utangnya. Cari ini, enaknya kelak nyium Hajar Aswad utang lunas. Utang mana? Hah? Iya. Nah, maka sekelas Hajar Aswad tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Demikian juga sekelas Nabi Muhammad SAW tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, ya, apalagi selain beliau. Ada sebagian orang yang meyakini jimat itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Apakah ini hukumnya syirik besar atau syirik kecil? Syirik akbar. Ya, kalau jimat itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya tanpa kehendak Allah, ini syirik akbar. Tapi kalau jimat itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dengan izin Allah, cuman jimat ini hanya sebatas perantara, ya, sebab, ya, untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Jimat ini hanya sebab saja. Yang mendatangkan Allah, ya, mendatangkan manfaat dan menolak mudarat Allah Azza wa Jalla. Tapi jimat ini hanya sebatas perantara saja. Maka ini hukumnya apa? Syirik asghar, ya, syirik kecil. Kemudian kata beliau, wa amma su'alul arrafin wal musya'widin
wal munajjimin wa ashbahihim mimman yata'atal akhbar anil mughayyabat fahuwa munkarun la yajuz. Adapun bertanya kepada dukun-dukun, tukang ramal, tukang sihir, ahli nujum, atau yang satu spesies dengan mereka, yang mana mereka mengaku-ngaku tahu tentang kabar-kabar gaib. Ya, tahu tentang kabar-kabar gaib, apa yang terjadi di masa yang akan datang, atau tahu tentang masa depan seseorang, ya, tahu tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi esok. Maka bertanya kepada mereka itu adalah kemungkaran, la yajuz, nggak boleh. Wa tasdiquhum asyad wa angkar, bertanya takon tok gak oleh, ya, apalagi membenarkan, mempercayainya, maka itu lebih mungkar lagi. Bal huwa min syu'abil kufr, bahkan itu termasuk cabang kekufuran. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal kemudian dia bertanya-tanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, maksudnya bukan berarti terus gak sholat, enggak. Ustaz, saya kemarin habis datangi tukang ramal, saya khilaf, saya salah, ya, terus ini ancaman Nabi sholat saya nggak diterima 40 hari. Berarti 40 hari ke depan saya nggak sholat gitu. Hah? Tambah dosa. Apa maksudnya 40 hari nggak diterima? Nah, ya, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kewajibannya tetap sholat. Ya, hanya saja Allah Azza wa Jalla tidak memberikan pahala atasnya. Sebagaimana orang yang puasa tapi puasanya diisi dengan perkara-perkara yang mungkar. Ya, puasa hobinya nonton aurat perempuan. Ya, puasa dengerin musik, puasa ghibah, namimah, itu membatalkan puasa enggak? Tidak membatalkan puasa. Tapi menjadikan pahalanya ludes, habis, sehingga puasanya selesai puasanya sah, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Kata Nabi SAW, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang-orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Makanya dimaksud 40 hari di sini, yaitu sholatnya tetap wajib namun tidak diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Ya percuma Ustaz gak dikai pahala, mending gak sholat. Wah, ini tambah kafir. Ya, tambah kafir. Kemudian wa fi sahihihi aidan an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an ityanil kuhan wa su'alihim. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah ibnu al-Hakam as-Sulami, bahwa Nabi melarang seseorang untuk mendatangi dukun atau bertanya kepada dukun. Wa akhraja ahlus sunan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan sama dukun itu, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda. Bertanya tok itu menyebabkan sholatnya 40 hari tidak mendapatkan pahala. Sedangkan bertanya plus membenarkan atau gak takon, dukunnya sendiri yang memberi informasi tentang perkara gaib dan dia membenarkannya, maka ini hukumnya lebih dahsyat lagi. Apa? Kafir. Ya, bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran, wal iyadzubillah. Wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun, dan hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak sekali. Fal wajibu 'alal muslimin,
maka yang wajib bagi kaum muslimin al-hadar min su'alil kuhana wal arrafin. Waspada untuk tidak bertanya kepada para tukang-tukang ramal atau dukun-dukun. Ya. Waspada terhadap mereka dan nggak usah kepo ya. Apa kepo? Ingin tahu. Ya kan, penasaran apa ya kira-kira nasibku bulan depan ini. Buka horoscope. Ya. Horor memang gitu. Buka horoscope. Lihat ini Sagittarius, ya Scorpio, kadam semuanya. Ya, jadi orang-orang pinter kalau nulis sesuatu itu, ya pasti ada bagian-bagian yang memang kita ada di situ. Nah, antum lihat misalnya Scorpio, antum baca Scorpio, ya. Di situ dijelaskan keuangan begini, kesehatan begini, kemudian karir begini. Antum akan teringat dengan apa yang sudah antum lakukan. Iya sih, bener sih. Keuangan saya begini, kesehatan saya kemarin saya sakit begini. Coba antum baca yang lain, Sagittarius kayak atau Virgo. Lah antum juga merasa juga, iya iki aku ya pisan, kok ngene pisan. Ya, yang Gemini, lho aku yo ngene pisan iki. Kabeh kowe ngono menungso, gak ono gak. Iya, dibujuk-bujuk ya antum. Ya, semua cocok. Apalagi Sio bedes, iya, feng shui dan yang lainnya, ini semua kadzabun, ya, para pendusta, tidak boleh diimani. Siomay. Enak. Sampai takut. Kemudian wasairil musya'widhin al-mustaghillin bil akhbari anil mughibat atau mughayyabat, atau tukang-tukang sihir, tukang-tukang ramal yang mereka ini mengaku-ngaku tahu tentang kabar-kabar gaib. Wat talbis alal muslimin, dan mereka melakukan tipu daya terhadap kaum muslimin. Sawaun kana bismi tib au ghairihi, yaitu mereka mengaku sebagai tabib. Atau kalau di negeri kita orang pinter, bukan dukun, orang pinter, kiai. Nah, ini kalau dukun-dukun di zaman dulu pakaiannya hitam-hitam, ya, tinggalnya di gua, gondrong, ya kan, serem gitu kan, pacaannya serem. Iya, pakai aki ya. Kok tahu antum? Ana lihat di film itu. Bukan pengalaman datang ke dukun, bukan. Ngelihat di film-film kayak gitu. Iya. Nah, sekarang dukun-dukun macak gue ngono gak payu. Iya. Ah, macaknya sekarang bukan dasian. Pakai jubah. Ya, pakai peci, jenggotan juga, ya kan, nyekel tasbih. Masya Allah. Ya, macaknya macak kiai. Ya, makanya Ahlus Sunnah itu tidak tertipu dengan casing. Ya, tapi Ahlus Sunnah itu selalu melihat hakikatnya. Ya, jangan tertipu dengan bungkus. Lihat hakikatnya apa hakikatnya. Apa yang diucapkan sama dia, apa yang dibawa sama dia, timbang dengan kitabullah, timbang dengan sunnah. Ya, apakah praktek-prakteknya ini di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Jangan tertipu dengan pakaian, jangan tertipu dengan gelar, nama. Lihat hakikatnya. Ya, jangankan perkara kayak gini ya, perkara-perkara duniawi saja kita dituntut untuk nggak ngelihat bungkus. Jangan tertipu dengan bungkus, tapi lihat isinya apa. Banyak orang yang pintar itu, dia itu kalau membeli suatu produk dilihat komposisinya apa dulu. Ini komposisinya ya, gula sekian, kemudian lemak sekian. Itu kemudian dia cocokkan sama kesehatannya. Cocok nggak saya minum ini? Cocok nggak saya makan ini? Ya, jangan ngelihat bungkusnya api rek, langsung dibuka, dibadok langsung. Tiba no gula tinggi, geblak, ya sakit akhirnya. Maka ngelihat hakikatnya. Lima taqaddam min nahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik wa tahdhirihi minhu. Ini semua karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditahdzir, ya, diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, saya cukupkan pembahasan ini sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Ini tentang takdir dari Pak Ustadz yang ada 4 fase Pak Ustadz ya. Ya, 4 tingkatan. Yang saya tanyakan itu yang ketiga, yang ACC itu Pak Ustadz. Ya, masyiah, kehendak. Ya, kehendak. Apakah ada perbuatan atau amalan yang bisa mengakibatkan di ACC atau tidak di ACC? Katakanlah takdir buruk dan takdir yang baik. Apakah ada amalan atau perbuatan akhirnya tidak di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, sejatinya semua itu sudah tertulis sama Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditakdirkan dan takdir nggak bisa berubah. Adapun doa kita yang sekata sebagian orang mengatakan bahwa la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menghentikan takdir atau merubah takdir kecuali doa. Itu dalam rangka amalan doa tersebut itu sudah ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Perubahannya pun juga sudah ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Ya, contoh misalnya Allah atau Nabi mengatakan man arada ayyun sa'alahu fi atharihi wa yuwassa fi rizqihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilapangkan rizkinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Baik. Ini amalan seakan-akan kalau orang silaturahim maka takdirnya berubah. Usianya awalnya ditakdirkan 60 tahun, terus dia silaturahim dipanjangkan usianya jadi 70 misalnya. Atau rizkinya ya ditakdirkan sekian sama Allah, kemudian dia silaturahim maka ditambah rizkinya sama Allah Azza wa Jalla. Baik, sahih memang demikian konsepnya. Tapi jangan dipahami Allah melakukan perubahan terhadap takdir ketika Anda silaturahim. Tadi Allah sudah apa dulu sebelumnya? Sudah tahu ilmu bahwasanya fulan pada tanggal sekian tahun sekian akan menyambung silaturahim. Maka yang aslinya fulan usianya hanya sekian ditambah sama Allah sekian. Itu sudah ditetapkan sama Allah kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi jangan dianggap antum silaturahim Allah kait weruh. Ya. Baru diperpanjang. Iya baru diperpanjang. Misalnya Allah sudah tetapkan usianya fulan 60 tahun. Kemudian di umur 40 tahun fulan menyambung silaturahim. Allah kait weruh. Oh silaturahim toh tiba no fulan ini. Ya wis tak tambah rizkinya, tak tambah usianya jadi 70 tahun. Nah ini nggak benar. Ya, karena mengharuskan Allah berarti nggak tahu dong sebelumnya. Ini kalau di dalam akidahnya Syiah namanya akidah apa? Bada. Ya, akidah bada, akidatul bada, yaitu Allah baru tahu sesuatu setelah terjadinya sesuatu itu. Sadurunge Allah gak weruh. Ya, Allah baru tahu setelah kedaden. Benar nggak kayak gini? Kufur. Ayo kufur. Ya, maka kalau ditanya apakah ada amalan yang bisa merubah takdir, maka tadi salah satunya adalah doa, kemudian menyambung silaturahim dan yang lainnya. Itu pun jangan dipahami perubahannya seperti tadi. Ya, perubahannya pun juga sudah ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan dirubah atau tidak itu urusannya siapa? Allah. Sudah kehendak Allah murni mutlak sudah. Gak ada intervensi dari siapapun. Terserah Allah. Allah fa'alun lima yurid. Allah maha berbuat apa yang dia inginkan. Apa yang dia kehendaki Allah perbuat. Wallahu a'lam. Antum. Pemahaman anaknya agak lanjut sedikit mengenai pelaku syirik sama Alkitab. Misalnya ada orang Islam yang dia menyembelih dengan mengucapkan bismillah tapi untuk berhala. Dengan Alkitab ini kan dia kan tidak menyembah Allah tapi menyembah Nabi Isa, kan juga belum syirik. Itu argumentasinya bagaimana? Iya. Meskipun ahlul kitab itu plus syirik di dalamnya,
namun tetap dikatakan mereka ini ada asal-usulnya. Seperti yang tadi dikatakan, mereka tetap dikatakan agama samawi, ada asal-usulnya. Sehingga meskipun mereka itu juga pelaku kesyirikan, tetap kesyirikannya berbeda statusnya dengan syirik yang asli, syirik yang murni, yaitu yang agamanya tidak ada asal-usulnya, murni agama ngarang dewi. Itu dibedakan tadi sama beliau. Ya. Yahudi juga musyrik. Yahudi ini paling doyan sama ngalap-ngalap berkah di kuburan. Ya. Paling suka mengkeramatkan kuburan. Ya, kita pernah masuk ke kuburannya King David. Siapa? Nabi Daud. Ya, kita masuk di situ, itu sudah bukan kuburan, jadi tempat ibadah sudah, masjid, sinagog. Jadi tempat ibadah. Ya, kita masuk di situ, Yahudi beribadah di situ, dicium-cium kuburannya itu. Mereka orang-orang yang mengkeramatkan kuburan. Sama juga itu perbuatan apa? Syirik juga. Jadi baik Nasoro ataupun Yahudi sama-sama jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun tetap mereka tidak menghilangkan status mereka sebagai ahlul kitab, karena mereka ada asal, ada asalnya. Ya. Allah tahu nggak ketika tadi menghalalkan sesembelihan ahlul kitab? Allah tahu nggak bahwasanya ahlul kitab ini adalah pelaku kesyirikan? Allah tetap tahu. Ya, tapi tetap dihalalkan sama Allah Azza wa Jalla. Ya, itu alasannya kenapa kok yang satu dihalalkan, yang satu tidak, padahal sama-sama syirik. Ya, karena yang satu agamanya ada asal usulnya, yang satu tidak ada asal usulnya, murni ngarang-ngarang agama dewi. Ya, Hindu, Buddha, ya, Konghucu, ya, ini semua agama karangan sendiri. Nah, bagaimana dengan itu masalah obat? Kadang kan obat itu seperti jimat tadi ya, kalau kita tidak hanya sebagai perantara. Jadi kalau jimat perantara berarti kan itu syirik kecil. Bagaimana dengan obat? Karena juga perantara yang dapat menyembuhkan. Nah, terus ada hadis yang mengatakan tidak ada yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit kecuali kematian, itulah batu sauda. Itu siapa yang bisa jawab? Jadi kenapa kok, ini kurang lebih yang saya tangkap dari beliau, kenapa kok kita ketika mengatakan bahwa ketika kita meyakini jimat itu hanya sebatas sebab, ya, jimat itu hanya sebatas perantara sebab, kenapa dikatakan syirik? Sedangkan obat, ya, obat ketika kita minum itu juga kita meyakini obat ini hanya sebatas perantara, ya, ikhtiar kita untuk mencari kesembuhan. Tetap kita meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa nggak dikatakan syirik kalau obat? Nah, apa yang kemarin kita sampaikan? Sebab apa dan apa? Nah, kalau obat itu sebab hakiki, ada korelasi antara hukum sebab dan akibat. Sedangkan jimat itu masuk sabab wahmi, yaitu sebab yang diduga sebab padahal duduk sebab. Ya, diduga sebab, tapi ternyata itu bukan sebab, karena nggak nyambung antara sebab dengan akibat. Ya, nggak ada ittisal mubasyar, nggak ada hubungan langsung antara sebab yang kemudian mengakibatkan, nggak ada. Beda sama helm, kalau dipakai, maka itu ketika kecelakaan, helm ini langsung nempel di mana? Aspal. Ada ketersambungan, keterkaitan. Demikian juga obat. Itu kalau diteliti, obat ini ada zat-zat yang memang itu secara ilmiah bisa untuk menetralisir penyakitnya itu. Meskipun semuanya harus kita yakini dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti itu. Cuman kita bicara sekarang sebabnya itu. Ya, maka banyak sebab-sebab wahmi ini, nggak nyambung antara sebab dan akibat. Contoh, saya pedagang, ya, jual pakaian, jual baju, baru buka toko pagi jam 8, ada orang datang beli, ya, saya beli bajunya ini satu, oh iya, saya terima duit. Dia pak no duit biasanya. Haris, Haris. Ketika ditanya, Pak,
ngapain Pak gini-gini Pak? Biar laris katanya. Jadi uang digepuk-gepukkan di dagangannya itu adalah sebab supaya laris. Loh, berarti yang melariskan itu gepuk-gepuk enggak Allah. Iya, yang ngasih rizki Allah. Lah terus ini hanya ikhtiar sebab. Nyambung enggak? Nyambung. Ya, kalau pingin laris ya apa promo, ya pasang iklan kayak kasih pengumuman kayak apa. Nah, itu baru nyambung. Paham ya? Itu sebab yang nyambung. Lah kalau gini-gini tok, apa kaitannya dengan laris? Nggak ada. Itu sebab wahmi. Ya, itu sebab wahmi. Terus ini baru buka nggak ada yang beli. Tahu-tahu ada orang mau ngambil barang utang. Hah? Itu bikin sial katanya. Ada keterkaitan sebab akibat? Nggak ada. Orang mau utang sore hari, malam hari, tetap aja utang. Kalau memang niatnya nggak bayar orangnya. Bukan waktunya yang bikin sial, orangnya itu yang memang nggak mau bayar. Iya. Wallahu a'lam. Jadi itu. Ya itu sebab juga habbatus sauda itu. Ya, tetap dikatakan itu sebab obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Itu maksudnya adalah sebab untuk segala penyakit. Ya, tetap yang mentakdirkan, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada kita yang mengatakan bahwasanya Hindu itu agama Samawi juga berasal dari agama dari Yahudi atau Nasrani itu. Terus pas masuk ke India baru berubah mengambil mantan Hindu. Dan juga disebutkan dalam kitab Hindu itu akan muncul seorang nabi, itu Nabi Muhammad SAW. Cuman perkataannya itu lain. Cuman yang dinyatakan Nabi Muhammad itu apa termasuk benar-benar sama? Itu karena dia sudah berkolaborasi dengan agama India. Ya, kita merujuk kepada ucapan para ulama atau ucapan para salaf. Ya, para salaf ketika mereka mendefinisikan ahlul kitab, bahkan Nabi SAW mendefinisikan ahlul kitab hanya al-Yahud wan Nasara. Tidak ada agama selain dua agama ini disebut ahlul kitab. Ya, maka kita mengikuti pemahaman mereka. Kalau ada orang zaman sekarang mengatakan, oh enggak, Hindu itu juga akarnya dari Islam juga. Ya karena Siddhartha Gautama sama iya wis lah sapa itu. Ya, itu juga disinyalir. Disinyalir ini kan berarti menduga-duga. Disinyalir dia ini adalah seorang nabi yang diutus. Ya, buktinya apa? Di dalam agama Hindu itu ada sisa-sisa tauhidnya. Ya, karena Tuhan-Tuhannya Hindu itu siapa? Siwa, Wisnu, Brahma. Ya. Ini dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan yang bisa dipatungkan. Nah, keyakinan mereka ada Tuhan yang lebih besar lagi yang nggak boleh dipatungkan. Brahmana itu. Tuhan yang lebih besar lagi yang nggak boleh dipatungkan. Nah, itu kan berarti meyakini bahwasanya ada satu Tuhan yang paling besar di antara semua yang ada. Nah, apalagi juga dikaitkan tentang di atas. Bahasanya mereka juga meyakini Tuhan di atas. Makanya kemarin ada yang bilang Salafi itu Tuhannya kayak Sun Gokong, Tuhannya Sun Gokong. Tahu pedes itu? Ya, kan Tuhannya di langit. Ya. Nah, itu kan berarti sisa-sisa dari agama Islam. Ya, maka dia jawab enggak. Keyakinan tentang Tuhan di atas itu enggak perlu agama Islam, cukup fitrah manusia sudah meyakini bahwasanya namanya Tuhan di atas. Ya, enggak perlu Islam, enggak perlu agama samawi, enggak perlu. Cukup hanya dia sebagai manusia yang masih bersih fitrahnya, dia pasti menetapkan fitrahnya menunjuk Tuhan ada di atas. Nah, itu fitrahnya sendiri. Jadi enggak ada kaitannya kalau wah ini Hindu berarti agama Islam dulunya terus dirubah-rubah, enggak. Maka Islam ahlul kitab hanya dua saja.
al-Yahud wan Nasara. Ya, tidak ada selain itu. Wallahu a'lam. Jamaah, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.